basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya tanpa membuang waktu lagi, saya serahkan kesempatan ini kepada Mbak Andika Perdana. Silakan, Mbak. Terima kasih, ini teman kuliah. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa di webinar ini. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena izinnya lah kita bisa berkumpul kali ini. Dan Masya Allah ya, pandemi membawa hikmah sekali gitu ya, tanpa kita harus mahal gitu, kita bisa berjumpa dari berbagai daerah ya, Leni ya. Tadi ada dari Manado, dari Depok, dari Aceh Birun tadi ya, ada dari Mbak Kori tadi, Bumi Ayu ya Mbak Kori ya, terus dari Jambi, Eka gitu. Jadi kita bisa silaturahim jauh dari berbagai kota di Indonesia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Masya Allah gitu ya, tidak menyangka. Sebenarnya kemarin tuh agak nggak yakin gitu ya untuk bikin acara gitu ya. Ini event pertama, kemudian sebenarnya biasanya itu sharingnya personal gitu ya, ngobrol palingan via chat gitu ya, kemudian Zoom dengan grup kecil gitu. Kemudian kemarin ada teman yang bilang, bikinlah nikah gitu ya. Nggak yakin gitu, karena memang saya kalau secara bakat gitu ya, signifikansi lemah. Jadi sebenarnya saya untuk tampil di depan umum, untuk melihat banyak orang itu nggak nyaman gitu ya. Mungkin kita kalau Mbak Kori, oke nih kalau Mbak Kori. Kalau saya sebenarnya enggak gitu ya. Oke, mungkin Bu Hani kenal saya gitu ya. Saya kalau ngisi pelatihan banyak gitu ya, saya sariawan sebenarnya. Ya, jadi ya hari ini Bismillah gitu ya, mencoba untuk bisa sharing gitu, karena memang sebenarnya saya dari kecil itu senang ngajarin orang gitu. Jadi memang walaupun dari saya ternyata untuk berbagi apa ya, ngajar gitu istilahnya kalau zaman dulu ya, kayak jadi guru itu memang seneng gitu ya, ada dorongan dalam diri. Nah ternyata saya baru tahu ternyata itu namanya bakat developer. Nah baik, saya nggak nyangka ini di grup WA ada sekitar 89 dan hari ini sudah hadir ada 23. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak sharing-sharing, ngobrol tentang bakat gitu ya. Nah, saya coba share ini ya. Belum muncul ya, sebentar. Oke. Oke, saya mau sharing hari ini tentang bakat, ngobrol-ngobrol. Jadi nggak formal-formal amat ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau tanya gitu ya, bisa di kolom chat gitu ya. Sebelum kita bahas tentang bakat, izinkan saya untuk cerita dulu. Perkenalkan, nama saya Andika Perdana. Saya adalah sekarang praktisi talent mapping. Sekitar 3 tahun yang lalu ya, setelah resign, saya belajar talent mapping gitu ya. Sebenarnya karena banyak pertanyaan dalam diri saya gitu yang belum terjawab gitu. Akhirnya belajar tentang talent mapping. Nah, sebelumnya saya 11 tahun ada di sebuah yayasan pendidikan. Saya adalah seorang guru, pernah juga jadi wakil kepala sekolah, pernah juga jadi kepala sekolah, dan divisi pernah jadi staf di divisi pengembangan penelitian. Dan selama itu juga saya menjadi trainer gitu ya untuk guru-guru, untuk pelatihan guru yang diadakan oleh yayasan pendidikan itu yang biasanya bekerja sama dengan CSR dari perusahaan gitu. Nah, jadi dulu tuh 11 tahun tuh ngajar gitu ya, dan ya nggak tahu gitu, seneng aja gitu ya ngajar gitu ya. Nah, setelah resign tuh baru sadar loh, kok masih seneng ngajar gitu ya, padahal udah jadi guru gitu ya. Dan setelah diingat-ingat loh, dulu waktu SMP, waktu SMA tuh juga, waktu kuliah juga pernah gitu ya, kok ngajar-ngajarin temen juga gitu ya. Seperti itu dulu gitu ya. Nah, setelah kenal talent mapping, tadi yang saya katakan ternyata saya punya bakat developer yang kuat gitu, dan memang ternyata ya memang seperti itu gitu, sejak dulu sudah ada gitu. Nah, jadi ya sudah saya pergunakan bakat itu untuk sharing sama teman-teman gitu, karena memang bakat itu harus dipergunakan gitu ya, itu adalah sesuatu yang diberikan Allah. Nanti kita bahas banyak deh ya, apa sih gitu ya, bakat itu apa sih. Oke. Baik, nah kalau kita lihat
Nah ini kota Depok ya, mungkin yang orang Medan belum pernah lihat ini Jalan Margonda. Oh Leni sudah pernah ya ke Depok ya kalau Leni ya. Oke ini Depok ada perempatan jalan. Nah di situ ada motor, mobil biasa kan kalau misalkan lampu merah ya berhenti. Gitu ya. Sebelum kita nanti bicara banyak tentang bakat, saya ingin dulu mengajak teman-teman, Bapak Ibu untuk lihat gambar ini kira-kira apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, dan apa yang difikirkan jika berada dalam situasi seperti ini. Nah, nanti boleh raise hand, boleh juga ketik di kolom chat gitu ya. Apa sih yang dilakukan kalau sedang lampu merah gitu ya? Di kendaraan umum atau di atas motor gitu ya, yang dilakukan apa? Berhenti, Ada Mbak. belum ya? Mau ini, ada yang sepertinya ada bersuara tadi? Ada yang raise hand? Mereka dari Jambi bilangnya berhenti. Oh berhenti, oh ya jelas Pak. Kemarin Pak Polisi nanti kalau lanjut ya. Nah saat berhenti, Eka apa yang dilakukan? Kalau Leni deh, Leni apa yang dilakukan biasanya kalau lagi lampu merah? Leni lihat-lihat orang-orang di sekitar, bisa ngelihat samping, kanan, kiri, belakang itu ngelihat ngapain ya orang juga berhenti ngapain juga gitu. Jadi penasaran juga gitu. Oke, kalau Leni orang ya yang diamati ya. Oke. Ini Bu Hani udah senyum-senyum nih, kira-kira kenapa nih Bu Hani nih kalau di jalan sedang berhenti lampu merah? Sedang diskusi Mbak Nika. Harus diskusi dulu ya. Lupa nih kira-kira yang dilakukan biasanya. Lupa kadang-kadang ngapain ya. Iya. Kalau Eka, tadi Kak, selain berhenti ngapain Kak? Kayaknya bengong deh nengokin sekitar. Bengong ya? Yang dibengongin apa tuh? Mikir aja. Nggak tahu mikir apa gitu. Oke, mikirin apa tuh? Masa depan? Kadang masa depan, kadang sekarang, kadang kerjaan tadi, kadang mau ngapain habis ini. Oke. Lebih banyak kerjaan berarti ya? Kayaknya ya? Iya. Apa yang harus dilakukan? Oke. Ya. Ada lagi? Mbak Kori. Apa Mbak Kori kalau lampu merah? Ini udah pernah ke Margonda kan Mbak Kori ya? Pernah. Aku biasanya kalau lampu merah tuh pertama nyari tempat yang agak teduh biar kalau nunggu nggak kepanasan. Terus yang kedua berarti ya Mbak? Saya naik motor gitu kan. Biasanya naik motor. Terus biasanya sambil nunggu lampu merah tuh biasanya ngeliatin lampunya sama ngitung itu udah sampai nggak berapa. Oke. Iya. Dihitungin ya Mbak Kori berapa detik lagi nih gitu ya. Udah kan siap-siap ngegas kan. Oh. Apa namanya? Kadang tuh lampu merah itu detik yang merahnya banyak, detik yang hijaunya dikit banget ya. Iya. Iya. Oh Rida nih sedang unmute nih. Gimana Rida? Kalau lampu merah? Oh lagi nggak ini ya? Oke. Mikirin apa yang mau dikerjakan. Oh mikirin apa yang mau dikerjakan. Sama mirip-mirip dengan tadi itu ya. Eka ya. Oke. Nah ternyata saat kita berada di situasi yang sama, ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu beda-beda gitu ya. Kok bisa sih gitu ya? Terjadi begitu aja gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan anak-anak SMP itu pun sama loh gitu. Jadi ada yang lihat papan jalan, ada yang lihat iklan, ada yang lihatin pengemis gitu ya, sama dengan teman-teman semua gitu ya. Ternyata juga beda-beda. Kenapa? Karena ternyata memang kita punya pola berpikir, pola merasa, pola berperilaku yang beda-beda setiap kita gitu ya. Kalau tadi Mbak Kori gimana biar adem gitu ya. Itu sebenarnya ada namanya bakat strategik. Gimana dalam keadaan seperti itu enak nih, nyaman nih, strateginya gimana nih, cari yang teduh gitu ya. Kenapa liatin angka gitu ya? Karena Mbak Kori analisa nih, analytical namanya, analisa. Oh ternyata ini akan berapa lama lagi gitu ya kira-kira. Gitu. Kemudian tadi Leni lihat orang-orang. Kenapa nih? Oh ternyata emang Leni tarikannya dorongan dalam dirinya untuk melihat
orang-orang sekitar gitu ya. Dan Eka nih kenapa nih kamu bikin kerjaan terus ya. Ada namanya responsibility. Jadi emang orang yang memang sangat merasa punya ikatan gitu ya dengan tugas-tugas yang diberikan, amanah-amanah yang diberikan. Nah, jadi memang tiap orang itu punya polanya masing-masing, berpikir, pola merasa, dan pola berperilakunya itu beda-beda gitu ya. Ada yang bangun tidur itu dia langsung bikin kerjaan gitu ya. Dia pernah ikut kelas gitu ya, jam 5 udah ada notis tugasnya gitu. Aduh ini Mas Yusuf. Kemudian ada yang pagi-pagi itu dia nggak bisa dihubungin gitu ya, harus silent dulu, tenang dulu. Gitu. Jadi memang beda-beda. Gitu. Nah, kalau misalkan saya tanya lagi dalam keadaan yang sama, di lampu merah yang sama, lampunya merah, tapi malam hari, tengah malam, terus kita sedang bersama dengan orang yang sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit, dan itu keadaannya sepi. Nah, kira-kira kita babraskah lampu merahnya atau tunggu? Gimana? Kayaknya lewat deh. Lewat, bablas. Darurat tidak darurat gitu, harus cepat gitu ya. Darurat. Oke. Kalau Mbak Kori gimana? Nggak pernah sih ya, jadinya bingung. Dibayangkan aja nggak apa-apa, kira-kira. Gimana? Mungkin kan bablas atau tetap? Sama. Aku biasanya kalau misalkan nih, kan saya di daerah ya, nggak sepadat di kota gitu jalanan. Biasanya juga kalau ada lampu merah tuh saya itu lihat-lihat, kalau sepi ya bablas aja. Bablas aja. Oke. Nah, ini saya cari nih, kira-kira ada yang orang konsisten nggak ya? Kalau ada Dewi Titi, halo? Oh, enggak ya. Oke deh. Mbak Norma ini, Mbak Norma. Oh, Mbak Norma. Bu dosen, Mbak Norma. Iya. Iya, no, gimana no kalau lagi lampu merah, bawa orang sakit, terus malam-malam no, bablas atau lanjut? Bablas atau lanjut? Bablas atau tunggu lampu merahnya selesai? Nunggu nih, karena Nunggu, pernah lihat di depan tuh orang tertabrak ya, jadi karena begitu, jadi trauma sendiri. Jadi kalau ini ya sudah stop dulu atau ini, nah karena pernah lihat itu tadi di Juanda di depan Apsana Square waktu itu. Jadi jadi itu mengalami sudah kalau apapun ya tunggu dulu, mending sabar sebentar kayak gitu. Khawatir ya no? Ya, benar-benar kalau di samping tiba-tiba bles kan kita nggak tahu ya, itu aja. Oke. Makasih Norma. Ya, kok beda ya? Ada yang pengen bablas, ada yang tunggu dulu gitu ya. Itu juga sama gitu ya. Pola pikir kita beda gitu ya. Ada orang yang memang dia ini darurat, harus segera ditolong. Dorongan dalam dirinya itu untuk segera menolong gitu ya. Jadi cepat gitu ya. Dan misalkan kayak Mbak Kori sepertinya ini kayaknya ya tujuan kita menolong kan. Jadi ya udahlah, yang adanya seperti ini ya oke gitu ya. Tapi ada orang yang punya bakat namanya deliberatif. Dia teliti, hati-hati, khawatir dengan berbagai risiko, gitu ya. Apalagi pernah melihat kejadian seperti itu, gitu. Misalnya tadi Norma. Ini baru dugaan-dugaan ini ya. Bukan dukun sih, itu maksudnya dugaan-dugaan gitu ya. Tapi kalau orang yang khawatir, gitu, itu biasanya dia punya bakat namanya deliberatif. Nah, beda-beda setiap orang itu, tergantung dorongan mana yang paling kuat dalam dirinya, gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan gitu karena kamu kok berhenti, kok kamu kok cepat gitu. Karena memang ternyata dalam diri setiap orang itu beda-beda ya, berpikirnya, merasanya, berperilakunya. Ini preface dulu kita akan ngobrolin nanti banyak ya, nanti teman-teman Mbak ada Bapak juga, tapi ada yang udah gabung belum ya Bapaknya ya? Kayaknya belum ada bapak-bapak ya. Ya nanti silahkan kalau ada yang mau dibicarain, diobrolin gitu ya, di chat aja. Baik, saya lanjut. Oke, nah ini, oke. Jadi sebelum kita bicara banyak tentang bakat, saya ingin kembalikan lagi pertanyaan pada awalnya gitu ya. Mengapa sih kita ada di dunia ini? Kenapa sih Allah ciptakan kita? Kenapa ya kira-kira ya? Mungkin ada yang bilang kan karena memang kita tuh khalifah di muka bumi gitu ya.
Ada lagi yang lain mungkin? Ini yang lagi ini, Mbak Kori. Apa ya, kok Allah ciptakan kita di dunia ini ya? Mbak Kori ketawa, saya juga jadi ikutan deh. Ini loh, makanya aku pengen tahu di sini. Oh, di sini. Siap-siap Mbak Kori. Bu Hani juga nih, ada nih. Gimana Bu Hani, kenapa sih kita diciptain di dunia ini? Kan Bu Ustazah insya Allah menguatkan. Untuk beribadah itu sudah banyak yang jawab Bu Anika. Beribadah, siap-siap. Beribadah, memberikan yang terbaik untuk amal-amal kita selama di dunia sebagai ladang di akhirat. Ya Allah, siap. Terima kasih Bu Hani. Ya, betul gitu ya. Kita beribadah di dunia ini betul sekali. Gitu. Jadi memang kalau saya misalkan ajak refleksi gitu ya, kenapa sih kita kok dulu waktu sekolah gitu ya, kok kita sekolah? Kenapa kok kita tiba-tiba ada di sekolah gitu ya? Nggak tiba-tiba ada di sekolah kan ya, tapi kita memang pergi sekolah gitu ya. Kenapa kok misalkan sekarang kita ada di depan handphone atau laptop gitu, kan nggak tiba-tiba handphonenya nyala gitu ya, laptopnya nyala gitu ya. Pasti ada prosesnya gitu ya. Dan kenapa kita nyalain handphone itu pasti kan ada alasannya gitu ya. Kalau tadi kita sekolah, kita ada di sekolah berarti kan kita memang dulu pengen sekolah gitu, pengen belajar. Nah, sekarang kita mungkin nyalain handphone ya karena kita memang ya sedang ada keperluan saat ini gitu ya. Nah, dulu mungkin ada yang pernah bekerja atau mungkin ada suaminya sekarang yang suka bekerja kemudian ada tugas luar kota gitu ya. Kenapa kok misalkan suaminya Mbak Ita dia gitu ya, dari Karawang misalkan tiba-tiba ditugaskan ke Bandung gitu ya. Apakah suaminya Mbak Ita itu tiba-tiba ada di Bandung? Kan enggak ya, karena ada alasannya, ada tugas dari kantor gitu ya. Nah, sama dengan kita di dunia ini, kita ada di dunia ini ada alasannya gitu. Ada tugas yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah menciptakan enggak yang sia-sia, gitu. Ada alasannya, ada tugas kita masing-masing. Dan ternyata kita punya tugas yang beda-beda. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi kita bicarakan di awal, karena kita punya pola berpikir, pola merasa, pola berperilaku yang beda-beda. Jadi Allah tuh titipkan model yang beda-beda sama kita. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang misalkan ada seorang profesi gitu ya, profesinya jadi montir gitu, kan dia punya perangkat ya, punya alat-alat yang dibutuhkan gitu ya. Misalkan dia punya obeng, punya kunci Inggris gitu ya. Kemudian dokter, kan dia juga punya perangkat, ada stetoskop misalkan, mungkin obat gitu ya. Kemudian tentara juga ya, dia punya misalkan tembakan, senapan, atau baju yang bisa kamuflase gitu ya, sepatu boot, dan lain-lain. Nah, perangkat yang digunakan oleh masing-masing profesi ini gitu ya, tugasnya itu beda-beda, perangkatnya pun beda-beda gitu ya, cocok sesuai gitu ya. Nggak akan salah gitu, nggak akan montir pakai baju seragamnya Pak Tentara gitu ya, kecuali memang dia tentara yang memang tugasnya untuk jadi montir gitu ya. Kemudian Bu Dokter dia nggak mungkin bawanya obeng gitu ya, jadi tidak akan salah, perangkat itu memang sudah cocok dengan tugasnya. Nah, begitu juga dengan Allah sudah memberikan kita semua gitu ya, perangkat yang cocok dengan tugas yang memang Allah maksudkan kepada kita gitu. Jadi setiap kita itu punya tugas tadi ya, dan kita pasti diberi perangkat, dan perangkatnya itu tidak akan salah. Nah, jadi perangkat yang dimaksud tadi oleh saya itulah bakat. Jadi perangkat yang Allah berikan kepada kita, model yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjalankan tugas, dan kenapa kita ada di dunia ini, alasannya gitu ya. Itulah yang dinamakan bakat. Nah, jadi bakat itu adalah pola pikir, perasaan, tindakan yang alami dan muncul berulang-ulang, dan itu dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Jadi kalau tadi kita sama-sama diskusi tentang ada di suatu situasi di lampu merah gitu ya, ternyata kita punya pola berpikir, pola merasa, pola berperilaku yang beda-beda gitu ya, karena memang kita punya bakat yang beda-beda juga gitu. Kita punya modal yang beda-beda, dan itu pastinya berkaitan dengan tugas yang Allah berikan kepada kita pun pasti beda-beda gitu ya. Nah, definisi bakat ini
adalah definisi bakat dari Donald Clifton. Jadi kan kalau kita bicara bakat kan ada yang suka bilang ya, oh bakatnya nari gitu ya, oh bakatnya acting gitu ya, oh bakatnya masak gitu ya. Tapi kalau bakat yang kita bahas, kita obrolin hari ini itu adalah definisi dari Donald Clifton. Donald Clifton ini adalah tokoh dari psikologi positif. Beliau adalah profesor psikologi dari Nebraska Lincoln University dan beliau adalah chairman dari Gallup Organization. Nah, Gallup ini adalah sebuah perusahaan yang memang dia terkenal dengan quick count gitu. Jadi kalau misalkan di pemilu kan ya sering kita lihat ya ada quick count gitu, hitung cepat gitu. Bisa nungguin televisi itu siapa yang menang gitu. Nah, itulah Gallup gitu ya, perusahaan yang memang dia tuh mumpuni gitu dalam mengolah data hitung cepat. Nah, Gallup ini pernah melakukan penelitian terhadap 1,7 juta orang dari berbagai profesi selama 20 tahun. Gitu. Jadi ada wawancara mendalam, kemudian data-datanya dikumpulkan, dan kemudian data itu diekstrak, disimpulkan, dan dikelompokkan, akhirnya didapatkanlah 34 tema bakat. Gitu. Jadi tema bakat yang didapatkan dari penelitian itulah yang digunakan dalam talent mapping. Gitu. Jadi mungkin kalau di luar negeri ada namanya Clifton Strength Base. Gitu. Jadi kalau talent mapping assessment ini itu dikembangkan oleh Abah Rama Royani, gitu. Tapi menggunakannya 30 tema bakat dari Clifton, gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada, misalkan ada ikut talent mapping assessment gitu ya, nah itu akan dilihat gitu ya, ada kelihatan gitu ada namanya urutan bakat. Nah, 30 tema bakat inilah yang nantinya digunakan gitu ya di talent mapping assessment, dan inilah tadi yang saya bilang ini dari bakat yang dikembangkan oleh tadi Gallup gitu ya, yang pemimpinnya adalah Clifton. Nah, kemudian Abah Rama mengembangkan ada namanya strength cluster map. Jadi dinamika dari bakat-bakat, jadi ada ragam bakat dia 34. Nah, itu dinamikanya itu ternyata membentuk potensi-potensi kekuatan gitu. Jadi aktivitas-aktivitas itu ternyata dipengaruhi oleh bakat. Jadi misalkan teaching, mengajar, itu ternyata dipengaruhi oleh bakat namanya developer, senang mengajar gitu ya, kemudian ada namanya learner, senang belajar, dan communication, gitu, berbicara gitu ya, bisa menyampaikan informasi gitu. Kemudian ada lagi misalkan informing gitu ya, orang yang senang menyampaikan informing itu dia communication-nya bagus gitu ya, kemudian dia juga belief, suka menolong orang lain gitu. Jadi tiap aktivitas itu, tiap potensi kekuatan untuk melakukan sebuah aktivitas itu ternyata dipengaruhi oleh bakat-bakat tertentu gitu. Dan itu beda-beda. Jadi mungkin saya dengan Mbak Kori itu beda gitu ya. Saya dengan Bu Hani itu beda gitu ya. Bakatnya beda pun potensi kekuatannya juga beda. Nah, kemudian Abah Rama juga mengembangkan namanya S30. Jadi kalau MA itu kan memang agak panjang gitu ya. Kalau S30 ini cepat gitu ya. Ternyata memang yang dilihat hanya minat pada peran. Tapi lumayan lah ya, terlihat ya minat kita pada peran itu seperti apa. Yang teman-teman mungkin sudah isi ya kemarin. Kita akan bahas sedikit. Nah, jadi kita ngobrolin bakatnya hari ini tuh. Bakatnya dari Gallup atau yang tadi ya, Donald Clifton. Anak kecil nggak mau nyalain AC karena takut biaya listrik. Ada yang kayak gitu. Ya, tapi ada ya HO tadi ya, anaknya Kang Geri. Kang Geri itu yang Running Man ya. Bisa jadi tahu nih Running Man. Ya. Nah, ternyata dari kecil pun anak-anak sudah terlihat ya pola berpikir, pola merasa, dan pola berperilakunya. Tadi kita lihat HO dia khawatir gitu ya, khawatir ayahnya nggak bisa bayar listrik gitu ya, karena memang saat pandemi ayahnya di rumah tidak bekerja dan dia nggak nyaman gitu ya saat nanti ternyata bayar listriknya mahal karena menyalakan AC. Nah, itulah deliberatif. Jadi deliberatif itu adalah orang yang teliti, hati-hati, gitu, mengamati segala faktor dalam menilai dan mempertimbangkan, memastikan semuanya aman, kemudian tidak ada risiko-risiko, gitu ya. Itulah orang yang deliberatif. Nah, orang yang memiliki bakat deliberatif ini saat dia harus mengerjakan sesuatu yang memang harus teliti, gitu ya, itu bagus sekali. Jadi misalkan keuangan, gitu harus teliti ya, keuangan. Kemudian misalkan mengaudit kan juga harus teliti. Kemudian juga peneliti, gitu kan juga harus teliti. Nah, itu bagus gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, orang deliberatif ini biasanya
jika dia sangat khawatir gitu ya, akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, saya punya seseorang yang saya kenal gitu ya, orang yang deliberatif. Nah, dia waktu itu awal pandemi, tapi sudah mulai bisa lah ya untuk jalan-jalan gitu ya. Dia pengen jalan-jalan tuh, kita jalan-jalan yuk gitu. Terus ya udah kemana jalan-jalannya gitu ya? Oh ke pantai, tapi sekarang musim hujan, nggak usah deh, jangan ke pantai gitu ya, nggak enak nanti gitu ya. Oke, nggak jadi ke pantai. Oke, akhirnya ya udah ke gunung gitu ya. Tapi nanti hujan licin di gunung, ada nggak jadi ke gunung. Oke, terus ya udah deh ke tempat wisata aja yang teman bermain gitu ya. Tapi kan sekarang lagi masa pandemi ya, nanti kalau misalkan kita kenapa-napa gimana gitu ya, bahaya dong. Nggak jadi juga gitu. Akhirnya liburannya berakhir di rumah, hanya rebahan saja. Mungkin orang deliberatif seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya karena kehati-hatiannya, akhirnya tidak berbuat apa-apa gitu ya. Nah itulah yang harus diantisipasi dari orang yang memiliki bakat deliberatif gitu ya. Nah kemudian ada juga orang lain yang saya kenal juga gitu ya. Kenal dekat banget kalau ini ya, ada di rumah. Jadi saat mau mudik gitu ya, mau berangkat kapan nih gitu ya, hari Rabu, Kamis atau Jumat gitu ya. Oh kalau Jumat kayaknya jangan deh karena macet gitu ya. Oke, orang udah libur macet. Oke, jangan hari Jumat, Kamis gitu ya. Oh hari Kamis ya. Hari Kamisnya pagi, siang atau sore ya gitu. Kalau pagi nanti begini, kalau siang nanti begini gitu ya. Khawatirnya banyak gitu ya. Jadi ya udah, ayah tuh takut khawatirnya karena apa? Oh, ayah khawatirnya nanti banyak orang. Ya udah, kita pilih jam yang nggak banyak orang, kira-kira jam berapa? Jam 1 malam. Oke, berangkat jam 1 malam. Oke, khawatir apa lagi? Nanti susah nemuin pom bensin. Oke, full tank. Oke, udah. Apalagi yang dikhawatirkan? Nanti anak-anak rewel. Oke, udah ada alternatif kegiatan untuk jalan. Nanti anak-anak lapar. Oke, sudah siap bekalnya. Ada yang dikhawatirkan lagi? Tidak ada. Oke, berangkat jam 1 malam. Jadi, orang yang memiliki bakat deliberatif ini yang dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah definisikan kekhawatirannya itu apa, kemudian cari solusinya apa. Gitu. Nah, sebelum sebelum saya tahu suami saya seperti itu, saya hanya bingung gitu ya. Ini kenapa begini gitu ya? Mau ini nggak jadi, mau itu nggak jadi. Gitu ya. Tapi setelah tahu, oh deliberatif, oke, banyak kekhawatiran. Tentu untuk dikeluarkan kekhawatirannya, kemudian cari solusi. Jadi setiap bakat itu punya potensinya masing-masing dan punya tantangannya masing-masing. Gitu. Nah jadi kalau kita bicara, gerak ya. Oke, kenapa sih kok kita perlu paham gitu ya pada bagaimana sifat kita, bagaimana pola perilaku kita, bagaimana pola berpikir kita, pola merasa kita, atau tadi kita bilang bakat gitu ya definisinya. Kenapa sih kok kita perlu tahu bakat? Ya, karena ternyata setiap bakat itu punya kebutuhan dan identitas diri. Itu adalah kebutuhan dan identitas diri kita. Gitu. Jadi saat kita punya bakat tertentu, itu punya kebutuhan yang beda-beda, gitu ya. Dan itulah diri kita, gitu ya, identitas kita. Jadi kalau misalkan tadi gitu ya, orang yang memiliki bakat empati, ya memang orang empati seperti itu, dia akan mudah peka, gitu ya. Jadi nggak usah merasa, kayaknya aku baperan banget ya, gitu, gampang sedih, gitu ya. Ya nggak apa-apa, emang seperti itu, gitu ya. Tinggal bagaimana meregulasinya. Bagaimana kita menjadi baik-baik saja dengan hal itu, gitu ya. Bagaimana kita mengontrolnya. Gitu. Kemudian misalkan tadi ya orang yang memiliki bakat deliberatif, ya kayaknya kok overthinking banget ya, gitu ya. Loh nggak apa-apa, gitu ya. Bukan overthinking kok, itu hanya teliti, hanya hati-hati gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya sudah, didefinisikan saja, dicari tahu apa sih kekhawatirannya, kemudian dicarikan solusi, gitu. Dia untuk empati dan deliberatif, ya. Kemudian apa selanjutnya setelah kita tahu kebutuhan kita? Yang kemudian adalah kedua, terima dan hargai gitu ya. Oke, aku memang seperti itu. Allah sudah berikan seperti ini, pasti ada yang Allah maksudkan gitu ya. Misalkan tadi ya, kalau kita lihat empati, oh dia ternyata kan bisa sekali untuk memahami orang lain. Gitu ya. Kemudian bisa sekali untuk misalkan tadi bisnis gitu ya, bisa sekali untuk mencari produk yang cocok gitu, yang menyenangkan orang lain gitu, yang disukai. Kemudian dia bisa sekali misalkan produknya itu diperbaiki terus gitu ya, agar semakin membuat orang lain tuh suka dengan produknya misalkan gitu ya.
pasti punya kelebihan kok dari tiap bakat itu, gitu ya. Kita fokus kepada itu, karena memang dalam talent mapping ini kita lebih fokus ke strength base ya, kita berfokus pada kekuatan kita nantinya. Nah, kemudian ketiga, cari tahu bagaimana mengelola diri. Gitu. Jadi tadi ya empati, deliberatif itu cari tahu bagaimana sih cara mengelolanya biar diri ini merasa nyaman gitu ya. Dan terakhir digunakan untuk aktivitas produktif gitu ya. Jadi bakat ini jangan membuat kita menjadi sedih gitu ya, tapi kita menggunakannya untuk justru memberi kebermanfaatan. Gitu. Jadi kayak misalkan saya nih, saya nggak punya deliberatif dan nggak punya empati, tapi saya misalkan punya developer gitu ya. Kenapa kok dari dulu sampai sekarang kok senang ngajar gitu ya? Walaupun udah resign kok pengen aja gitu ngajar gitu ya. Kemarin tuh sempat yang belum sadar gitu ya, bikin status WA gitu ya. Kok ini kayak sharing-sharing lagi gitu ya, bikin alat peraga misalkan atau ke anak-anak seperti apa gitu ya. Oh iya, memang ternyata dorongan dalam diri itu nggak bisa dihilangkan ya, memang seperti itu alaminya gitu ya, memang alami seperti itu. Nah, ya jadi yang mungkin kita tahu gitu ya, kita tahu sebelumnya kalau misalkan dulu kan kita sekolah gitu ya, udah yang penting kita belajar gitu ya, kita belajar sesuatu, kemudian kita melatih keterampilan sesuatu gitu ya, akhirnya nanti bisa kok kerja gitu ya, bisa kok memberikan sesuatu gitu ya nantinya gitu ya. Ternyata kalau setelah tahu talent mapping itu jadi hal yang berbeda ya. Kayak misalkan gini, ada orang yang di bagian keuangan, saat ia input data gitu ya, pemasukan, pengeluaran, kwitansi, itu kan harus teliti ya. Harus teliti, harus hati-hati gitu ya. Nah, kalau dia punya deliberatif, dorongan dalam dirinya itu kuat untuk teliti. Jadi, ya ada talent di situ. Dorongan dalam dirinya kuat untuk teliti, kemudian dia pastinya kalau para bagian keuangan dia akan melatih dirinya, punya skill, kemudian knowledge juga gitu ya, tambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan. Nah, itu akan berbeda ceritanya dengan yang hanya di atas gitu ya. Dia nggak punya dorongan dalam diri, tapi diberikan pengetahuan, knowledge, dia melatih diri gitu ya. Dia nggak punya dorongan untuk teliti, tapi dia harus teliti karena keuangan itu dia harus teliti sekali gitu ya. Nah, kira-kira mana yang membuat nyaman? Yang ini attitude, skill, knowledge, atau yang ada talents-nya? Yang ada dorongan dalam dirinya yang bawahnya. Kira-kira ini ada siapa ya? Ada Mbak Lila. Oh, sedang tidak ada. Oh, Bu Hani deh. Bu Hani lagi nggak oke ya. Gimana Bu Hani? Mana yang lebih menyenangkan, nyaman saat dilakukan? Yang ada talent-nya, yang ada dorongan dalam dirinya, atau yang atas? Anak-anak. Ya, tentu yang ada dorongan diri ya. Kau. Yang ada talent-nya ya. Idealnya iya talent, tapi pada pelaksanaan lebih banyak ke attitude, Deng. Oh iya, kalau attitude ini harus semuanya ya, atas sama yang bawah harus ada attitude ya. Tapi bedanya yang apa namanya, yang bawah ini ada talents-nya. Iya, tapi pada prakteknya lebih banyak di dunia kerja tuh attitude-nya aja. Oke. Jadi Kalau menyesuaikan dengan keadaan. Oh iya, oke. Ya itu benar Bu Anika, kadang-kadang memang kita sambil diskusi Bu Anika boleh ya? Iya. Kadang-kadang kita ngerasa memang karena kita bisa jadi belum mengenali talent dalam diri kita gitu. Nah, itu gimana tuh caranya supaya bisa lebih apa namanya? Lebih attitude kita bisa sesuai dengan talent kita. Apa sih gimana? Iya. Nanti akan kita bahas ya. Tapi ini kita baru bicara ini dulu deh. Bedanya ini ada dorongan dalam diri, ini nggak ada. Kira-kira mana yang lebih nyaman? Misalkan gini, ada orang diminta untuk membuat, sebentar. Diminta untuk mengajar deh. Ada orang yang memang, wah pokoknya pengen ngajarin orang gitu ya, gemes gitu. Kalau orang nggak bisa ajarin gitu ya. Terus dia belajar bagaimana cara mengajar. Kemudian dia melatih diri untuk mengajar gitu ya. Dengan itu kesampingkan ya, kemudian dengan orang yang ya nggak ada kerjaan, yaudah deh aku ajar aja deh gitu ya. Kira-kira mana orang yang akan lebih passionate,
terlihat gitu ya, dia wah kayaknya seru, seneng nih kayaknya nih gitu. Kira-kira mana? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang dia ada dorongan dalam dirinya, atau yang ya sudah ada orang aja nih ambil, diajarin, dilatih gitu ya. Yang mana kira-kira? Yang Kalau pertama. idealnya ya talent. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama ya, yang ada apa ya? Dorongan dalam dirinya, yang dia tuh gitu ya, misalnya bisa sih, aku ajarin gitu ya. Ya. Nah, itulah bedanya kompetensi dengan kekuatan. Jadi kalau kita hanya seperti dulu ya, kan kalau kita belajar itu kan kita hanya diajarkan tentang pengetahuan di sekolah ya, zaman dulu ya, pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian kita diajarkan tentang norma-norma gitu ya. Nah, ini adalah kompetensi namanya. Jadi kita punya standar tertentu yang harus kita capai gitu ya. Kita harus diberikan pengetahuan seperti ini, keterampilan seperti ini, kemudian kita harus melatih diri untuk bersikap seperti ini gitu ya. Itu adalah kompetensi. Ada standarnya. Kalau sudah sampai ke standar itu berarti kita sudah lulus gitu ya. Oke, jadi misalkan dia tadinya ingin jadi bagian keuangan gitu. Oke, kamu latihan bagaimana keuangan, bagaimana buku besar misalkan, bagaimana nanti melihat segala sesuatu gitu ya, misalkan yang ada di pemasukan, pengeluaran misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini ya emang seru banget nih kayaknya nih ya kalau ngelihat keuangannya perusahaan, ya harus teliti segala macam gitu ya. Itu pasti akan berbeda gitu ya. Karena kalau dia tidak ada talent, dia melakukannya bisa, tapi dia senang nggak? Nggak ada dorongan dalam diri nih, cuman ya udah harus dilakuin gitu. Dia senang nggak? Enggak. Kemudian dia tipe orang yang menunggu hari Sabtu Minggu libur, atau tipe orang yang selalu bersemangat gitu sepanjang hari. Kalau yang pertama ini, biasanya dia akan menunggu gajian, hari libur, gitu ya. Itu adalah hal yang menyenangkan, gitu ya. Selain itu tidak. Tapi berbeda dengan yang punya talent, karena dia sebenarnya ia melakukan itu karena memang senang, gitu ya. Misalkan saya gitu ya di sekarang, gitu ya. Ini kan gimana ya? Ya nggak ada yang nyuruh gitu, dibikin-bikin sendiri, gitu ya, share-share sendiri, gitu. Karena ya memang senang, gitu ya. Karena ada dorongan dalam diri dan itu tidak bisa dihilangkan karena memang itu sudah Allah berikan sejak awal. Dan itulah yang dinamakan kekuatan. Kekuatan adalah aktivitas produktif yang jika makin ditekuni, makin dikerjakan, kita akan merasa kuat. Oh, dikerjakan, senang ya, seru gitu ya, dan ternyata excellent nih hasilnya gitu ya, lakukan lagi gitu ya. Nah, jadi kekuatan itu adalah aktivitas yang jika kita lakukan itu akan terasa mudah, menyenangkan, kemudian hasilnya juga berkualitas tinggi dan memberikan manfaat gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat anak-anak gitu ya, kira-kira ini bakatnya apa ya gitu ya. Coba kita lihat aja gitu ya. Dia enjoy nggak, easy nggak? Baru 2 aja ya kalau di anak-anak ya. Enjoy nggak, easy nggak? Sama sebenarnya kita juga. Enjoy nggak, easy nggak gitu ya. Kayak misalkan ada anak saya nomor 2 gitu ya. Dia tuh seharian itu pasti temennya itu bisa ada 8, 10 gitu yang nyamper ke rumah gitu ya. Fanza gitu ya. Itu pasti ganti-ganti gitu ya. Nah, dia main itu seneng, enjoy gitu ya. Kenal sama banyak orang itu seneng, itu enjoy gitu ya. Kemudian melayani temennya, membantu temennya itu seneng gitu ya. Kamu mau minum, kamu haus gitu, itu hal yang biasa aja gitu ya. Beda sama anak saya yang pertama. Kalau bisa dilihat anak-anak pasti beda deh. Kelihatan banget gitu ekspresi bakatnya kalau di anak-anak ya. Anak saya yang pertama, untuk apa orang aja nggak mau gitu ya. Dia akan lihat dulu, amatin dulu gitu ya. Jadi memang tiap kita tuh pasti punya sesuatu dari awal gitu ya. Tinggal bagaimana kita coba lihat lagi. Itu nggak gampang ya kadang untuk merasakan ya. Karena kan sudah biasa dengan aktivitas kita gitu, dijalanin ya udah dijalanin aja gitu ya. Gitu. Nah, itulah kekuatan gitu. Tiap kita punya potensi kekuatan masing-masing gitu.
Nah, pertanyaannya, sekarang selama ini kita fokusnya kemana? Kekuatan kita atau keterbatasan kita? Ya. Jadi, karena memang itu sesuatu yang sudah Allah berikan, sudah patutnya kita syukuri, jadi memang kita harus menerima dan mensyukuri kekuatan kita, gitu ya. Nah, fokuslah kepada kekuatan. Jadi kalau diasah tuh, asahnya yang di tajamnya, gitu, jangan yang di puntulnya, karena itu akan lebih mudah. Jadi kita fokus kepada kekuatan dan siasati keterbatasan. Tadi kan ada yang tanya ya, kalau misalkan sudah terlanjur di sini, kemudian kok kayaknya bukan bakatnya gimana? Siasati. Gunakan kekuatan kita. Pasti punya. Ada seorang yang saya kenal, dia jadi pimpinan sebuah perusahaan, tapi dia nggak punya komen. Ada namanya komen itu bakat yang dia mengendalikan orang lain. Dia nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi dia jadi direktur gitu ya. Itu gimana rasanya? Capek. Karena memang dia nggak bisa mengendalikan orang lain. Tapi dia punya ada namanya bakat strategik. Dia bisa bagaimana caranya menemukan agar solving problemnya ini. Ya, misalkan ada karyawan seperti ini, gimana solvingnya, dia bisa mencari caranya, karena itu dimaksimalkan di situ. Kemudian dia punya namanya bakat futuristik, bagaimana dia bisa melihat jauh ke depan dan itu bisa membuat orang jadi mengikut gitu ya. Nah, itu yang digunakan, bagaimana ajak orang-orang berpikir tentang visi jangka panjang gitu ya, bagaimana diajak orang-orang untuk berpikir tentang apa yang mau kita bawa ke depan gitu. Jadi itu yang dipakai ya, kekuatannya. Kemudian dia juga punya namanya individualization. Jadi dia bisa melihat setiap orang itu potensinya apa. Nah, akhirnya dia bagaimana men-treat orang itu sesuai dengan potensinya. Jadi jangan fokus pada komennya lemah. Itu nggak bisa gitu ya. Bisa sih di-up sedikit bisa gitu ya. Dia belajar bagaimana cara mengendalikan orang lain bisa. Gitu ya. Itu perlu juga dipelajari gitu ya. Tapi yang kuatnya itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi akhirnya dengan keadaan apapun dia bersyukur. Gitu. Nah, akhirnya kita sampai sini. Jadi bakat itu adalah modal yang Allah berikan sama kita dan itu punya potensi untuk jadi kekuatan. Nah, untuk bisa jadi kekuatan nggak cukup hanya bakat. Ya misalkan suka ngajar gitu ya, nggak cukup hanya ngajar saja gitu ya. Tapi dia harus belajar juga gimana cara mengajar. Dia harus melatih diri. Bagaimana sih mengajar yang baik, dilatih gitu ya. Akhirnya dan attitude juga penting ya, bagaimana nilai-nilai, bagaimana nilai agama, nilai budaya, norma-norma, adab gitu ya, itu akhirnya membingkai semua itu dan jadilah kekuatan gitu ya, bisa bermanfaat. Nah, jadi sebenarnya setiap kita itu punya pembawaan masing-masing. Ya, kita lihat sudah kita punya pola merasa, berpikir, berperilaku yang beda-beda dan ternyata memang Allah seperti itu sudah sampaikan gitu ya, bahwa kita punya pembawaan yang beda-beda dan yang paling mengenal kita itu adalah Allah Tuhan kita gitu. Jadi bagaimana sih tadi kan katanya gimana sih cara kita biar tahu gitu ya kita seperti apa, paling penting adalah berdoa, minta Allah untuk memberikan kita jalan, agar kita diberikan jalan yang tepat gitu ya dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi ini penting sekali. Jadi pertama itu adalah doa dan doa. Gitu. Jadi Abah Rama pun menekankan seperti ini gitu ya. Kadang kita nggak paham diri kita karena kita nggak paham siapa Tuhan kita. Gitu. Apa sih tujuan Tuhan kita? Allah itu menciptakan kita nggak paham gitu ya. Kalau kita berbaik sangka, apapun yang Allah berikan itu pasti ada maksudnya gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk memahaminya, dan insya Allah kita akan diberikan banyak kemudahan gitu ya untuk bisa melakukan yang baik. Gitu. Nah, jadinya akhirnya kalau kita tadi bicara tentang awal hidup, akhirnya apa sih sukses itu gitu ya? Sukses itu adalah jika kita mengakhiri apa yang kita lakukan di dunia ini dengan baik gitu ya, sesuai dengan tugas yang memang yang sudah Allah berikan kepada kita. Mission accomplished. Apa tugas yang Allah berikan, apa modal yang Allah berikan, itulah yang kita lakukan gitu ya. Dan itu memang butuh perjuangan pastinya gitu ya, tidak mudah gitu ya. Bagaimana kita tadinya mengenal diri kita, kemudian bisa menyelesaikan tugas yang Allah berikan. Nah, begitu. Aduh, saya kayaknya ngomong sendiri nih jadi nggak enak. Gimana? Sebelum kita lanjut tentang sharing pengalaman assessment, ada yang mau share dulu? Mau berbincang dulu? Atau ada yang mau bertanya? Atau mau sharing? Saya stop share dulu ya.
Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, mendiskusikan sesuatu. Izin Mbak. Ya, Silakan, Mbak. Mungkin Ibu siapa? sedikit sharing gitu nah kan mengenai ini. Kita sudah mengenal nih bakat kita di mana. Misalnya di dunia kerja saya, misal gitu kan, saya lebih terfokus pada perencanaan. Tetapi kan banyak faktor nih yang mempengaruhi apa yang kita rencanakan, apa yang kita interpretasikan untuk orang lain melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Cara kita mengekspresikan gitu lah kan, eksekusi akhir agar apa yang kita bakat yang udah ada di kita ini sesuai pada saat kita melaksanakannya. Mungkin itu. Mohon maaf Eka, jadi gimana bisa tolong dibahasakan mungkin bahasa yang lain sih agak begitu kurang paham. Misalnya gini, Eka kan lebih paham di perencanaan. Perencanaan dalam hal program misalnya gitu kan. Misalnya program kesehatan. Kita sudah tahu nih jalannya bahwa kalau untuk mencapai sesuatu tentang A harus seperti ini. Jalannya harus melalui ini. Tetapi kan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misal, nggak semua SDM-nya mendukung, nggak semua alatnya mendukung, nggak semua peraturannya juga mendukung, gitu kan? Ya. Jadi pada saat pelaksanaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi secara nggak langsung kayak kita jadi minder sendiri untuk ngejalaninnya. Seolah-olah percuma nih, kita sudah tahu nih bakal seperti ini, tetapi banyak faktor yang ngedukung kita, jadi kayaknya balik down lagi deh, ragu-ragu jadinya jalannya gitu. Baik. Ini coba saya bisa jadi salah, tapi bisa jadi juga benar gitu ya. Kalau saya melihat mungkin Eka memang khawatir gitu ya, khawatir jika A jika B gitu ya. Iya. Kemudian saat Eka ingin melakukan program gitu, pastinya ingin kualitasnya hasilnya itu maksimal. Yap. Ya, tapi memang pada kenyataannya di dunia ini kadang kita nggak menemukan sesuatu yang memang sempurna sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Yeah. Nah, ada namanya bakat maximizer namanya. Jadi ada orang-orang yang memang sangat memperhatikan kualitas. Dan dia memang senang dengan kualitas yang memang bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau saya lihat nanti kan Eka bisa memprediksi kira-kira ke depan akan jadi bisa atau enggak dilakukan gitu karena banyak faktor gitu ya. Bisa jadi Eka ada futuristik gitu ya. Bagaimana Eka bisa membayangkan masa depan itu seperti apa jika kondisinya seperti ini gitu ya. Bisa juga ada analytical gitu ya, menganalisa jika faktor-faktor yang mendukung tidak terpenuhi ini tidak akan bisa gitu ya. Nah, kalau dengan seperti itu, berarti yang dilakukan adalah pertama, Eka harus lihat dulu apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang tidak, gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam circle kita, gitu. Apa yang bisa kita kendalikan, faktor-faktor yang bisa kita kendalikan itu dimaksimalkan, gitu ya. Kalau Eka ingin hasilnya maksimal. Jadi tadi ya, kalau orang deliberatif itu kan dia kadang dengan faktor-faktor yang tadi ya, mau pergi jalan-jalan aja kalau ngerasa faktor A, B, C, D nggak mendukung akhirnya nggak jadi gitu ya. Nah itu jangan sampai membuat kita jadi hanya berpikir kemudian mengurungkan gitu niat baik yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Jadi kan saat kita ingin membangun sebuah rumah kan pasti ada batas pertama gitu ya. Nah coba aja gitu apapun yang bisa kita lakukan gitu ya, coba saja nggak masalah gitu ya. Nggak usah terlalu kita bayangkan, boleh sih membayangkan bagaimana nanti jangka panjang gitu ya, tapi coba untuk agak berdamai lah gitu ya dengan keadaan seperti itu. Karena memang orang futuristik ini kadang seperti itu gitu ya, apa yang dibayangkan itu bukan yang ada di sekarang gitu. Kemudian apalagi kalau misalnya ada deliberatif gitu ya, hati-hati, khawatir gitu, akhirnya jadi nggak jadi melakukan gitu.
Nanti mungkin bisa didiskusikan juga sama tim gitu ya, apa yang kira-kira bisa dilakukan, apa yang belum gitu ya, menyiasatinya seperti apa gitu. Gitu sih Eka. Oke, sip. Semangat ya, Bu. Ini ada pertanyaan masuk ya, ini ya. Ini ada dari Mam Niken ya. Izin bertanya, mohon maaf tidak menyalakan. Iya, nggak apa-apa Mam Niken. Mam Niken dari Tangerang. Bagaimana cara mengetahui bakat anak-anak selain observasi atau pengamatan secara sehari-hari, selain untuk menyesuaikan cara asuh, juga menyesuaikan rancangan belajar dan lain-lain. Baik, ini hari ini mungkin memang kita belum banyak bahas tentang bakat anak gitu ya, tapi saya ulas sedikit. Memang kalau untuk anak di bawah 15 tahun itu caranya masih talent observation. Jadi kita mengamati anak ya. Itu perlu kita paham dulu tentang bakat. Jadi memang nggak mudah kalau kita belum paham bakat in detail gitu ya untuk mengamati anak. Tapi kalau sudah paham memikirkan, insya Allah bisa. Gitu ya. Jadi ya misalkan kita melihat aja anak kita gitu ya. Misalkan nih anak saya gitu ya, mau tidur itu ada SOP-nya menurut dia. Harus spraynya harus diginikan, kakinya harus dibersihkannya begini, ditebasinya seperti ini, susun bantalnya begini, susun gulingnya begini misalnya. Nah, itu kalau dulu gitu ya, saya bilang, ya ampun, rempong amat gitu ya. Salah dikit, posisi bantalnya udah marah gitu ya. Itu kan kalau saya dulu ya. Tapi kalau kenal bakat, saya, oke, ini namanya konsistensi. Orang yang memang dia taat aturan dan merasa kelaziman itu ada sesuatu aturan juga gitu. Jadi kebiasaan gitu ya, yang sudah biasa dilakukan itu juga aturan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan anak saya yang ketiga gitu ya, bangun tidur itu pasti bunda gitu ya, gendong, bikin susu sambil digendong, harus gelasnya yang itu, sedotannya yang itu gitu ya. Jadi rutinitasnya begitu gitu. Nah itu memang harus paham bakat in detail gitu ya. Jadi kayak misalkan kenapa kok anak saya yang pertama itu ini beda ya, itu anak ketiga nih, anak pertama itu kok diem aja gitu ya, kok kalau ketemu orang juga diem aja gitu ya. Sebenarnya dia bukan diem secara keseluruhan, tapi otaknya itu bekerja. Jadi dia mengamati, menganalisa gitu ya. Nanti kalau misalnya ada sampai rumah, minta dia untuk cerita semua yang terjadi itu bisa gitu. Temen yang ini gimana, gurunya ini gimana, itu bisa gitu ya. Karena memang dia mengamati, analytical. Jadi anak itu beda-beda, bakatnya itu terlihat sehari-hari sebenarnya, cuman memang yang perlu sekali itu kepekaan kita, mengasah kepekaan kita. Jadi memiliki, mohon maaf nih, tidak ada cara instan, jadi harus terus diamati. Mamnikan mau bicara? Oke, enggak ya, cukup ya. Baik, ada lagi pertanyaan atau kita mau lanjut? Kita lanjut dulu ya. Oke, saya mungkin akan share sedikit tentang talent mapping assessment itu seperti apa. Oke. Nah, talent mapping assessment, jadi ada cara untuk mengenal diri itu. Pertama, dia banyak doa dan merasakan diri kita, gitu ya. Seperti apa sih yang kita rasakan? Gitu. Yang kedua itu yang cara gampang itu adalah, cara gampang itu talent mapping assessment. Tapi belum bisa untuk 15 tahun ke bawah. Nah, di talent mapping assessment, nanti ada ini ya, urutan bakat. Jadi bakat yang dorongannya kuat, jadi munculnya sering, gitu ya. Kemudian sampai bakat yang dorongannya lemah, gitu ya, dan hampir tidak muncul. Kemudian ada peta bakat nanti, jadi profil produktifnya seperti apa gitu ya. Kalau ini orang yang menyebarnya banyak di thinking dan striving, ini tipe expert. Mungkin ada yang di striving dan relating, itu tipe worker, pekerja. Kita perlu cari aja gitu ya, kira-kira institusi yang cocok buat dia, yang nyaman buat dia yang mana. Kalau tipe expert ya dia mau ahli di bidang apa gitu, karena dia sering berpikir ya, dia mau ahli di bidang apa, yang menarik minat sini apa ya. Dan ada tipe owner, tipe pemilik gitu ya, ada juga tipe influencer, influencing dan relating kuat misalkan seperti itu. Nah ini ada seperti ini. Kemudian ada tadi ya SCM ya, Strength Cluster Map, yang ini dibuat oleh Abah Rama. Oh mohon maaf, Abah Rama tidak ingin dikatakan pembuat, jadi dia inginnya petemu katanya. Jadi orang yang menemukan sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah,
tapi Abah lah yang mengeluarkannya gitu. Jadi Abah Rama ini sangat humble sekali gitu, dia tidak ingin dibilang sebagai penemu atau orang yang membuat ini. Jadi ketemu katanya gitu ya. Tapi nggak ada di KBBI ini Bah gitu, nggak apa-apa, saya pengennya ketemu gitu ya sudah. Baik, nah ini strength cluster map. Jadi potensi kekuatan mana saja sih yang kuat nanti ada di sini gitu ya. Nah kemudian kadang misalkan dia kuat tapi dia tidak tahu gitu ya kalau dirinya kuat di situ, berarti belum banyak dieksplor. Nah, karena itu di anak-anak itu ada namanya 3B. Jadi kita harus banyak melakukan kegiatan yang beragam, banyak aktivitasnya beragam juga. Kemudian di tempat yang bervariasi, kemudian juga bertemu banyak orang. Jadi 3B, beragam aktivitasnya, banyak orang, dan banyak tempat gitu ya. Karena sebisa mungkin untuk melakukan sama, sebenarnya kita juga orang dewasa, kalau misalkan kita merasa belum tahu gitu ya, kan banyak ibu rumah tangga kalau kemarin isi angkat ya, saya udah anak-anak udah besar nih, ibu rumah tangga, apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya, coba aja gitu ya, apa saja sih kegiatan yang memang menyenangkan hati gitu ya, kemudian bisa bermanfaat, atau mungkin nanti bisa earn mungkin gitu ya, bisa menghasilkan uang atau manfaat gitu ya, atau karya gitu ya, itu bisa dieksplor dari sini. Nah, kalau di Talent Mapping Assessment ada namanya personal branding gitu ya, jadi sebenarnya dirinya itu seperti apa brandingnya. Nah, Abah kemudian menyederhanakan gitu ya, ini teman-teman isi kemarin gitu ya, ST30 namanya. Nah, ini akan saya bahas sedikit. Jadi, yang merah-merah ini adalah peran yang sangat kita minati. Jadi ini minat ya, minat ada peran. Ada tipe kekuatan mana yang kita minati. Nah, merah-merah ini kekuatan. Kemudian kuning-kuning ini dia penunjang. Ya, kuat lah ya, lumayan lah. Gitu. Kemudian yang putih ini biasa, yang abu-abu ini agak lemah, yang hitam ini lemah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau asesmen kan berbayar, kalau ST30 bebas gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat, kalau misalkan ingin menentukan peran gitu ya, misalkan belum ada peran, ingin menentukan peran yang bisa dilakukan, itu bisa lihat sini. Oke, kalau misalkan dia senang dengan desain, creator gitu ya, mendesain sesuatu, mengkreat sesuatu, kemudian banyak ide, synthesizer, kemudian ada strategis, ada visionary gitu ya. Misalkan dia di bidang yang kreatif misalkan gitu ya, itu bisa gitu ya, misalkan membuat program sesuatu. Kalau misalkan dia suka, dia kan pendidikan gitu ya, dia educator, dia mengajar, bisa membuat program pendidikan, atau misalkan dia caretaker sama server juga lumayan, misalkan bisa bikin volunteer gitu ya, kegiatan-kegiatan yang bentuknya mengedukasi, kemudian banyak kreatif gitu, ide-ide kreatif gitu ya, untuk bisa bermanfaat untuk lingkungan misalkan gitu ya. Kemudian dia quality control juga bagus, misalkan operating juga bagus, operator juga bagus, bisa jadi misalkan dia pengen bikin produk misalkan gitu ya, yang kreatif itu juga bisa gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan apa yang kita memang kuat gitu ya. Kalau misalkan dia banyak di atasnya yang ranger, commander, mediator, seller, kemudian selector, ini berarti dia tipe headman kan, pemimpin gitu ya. Bisa sekali untuk dia memimpin sesuatu, atau dia misalkan mau bikin usaha, dia memimpin, itu bisa gitu ya. Kemudian misalkan dia di sini di networking-nya gitu ya, misalkan dia suka educator, motivator, di ambassador, communicator, ini berhubungan dengan manusia gitu ya. Nah, bisa banyak hal yang bisa dilakukan yang kaitannya dengan manusia ya. Kalau tadi dia bagus seller juga, dia bisa tuh ya jadi orang yang memang jualan gitu ya. Kemudian kalau misalkan servernya bagus juga, kemudian networking-nya juga bagus, misalkan dia di pariwisata misalkan gitu ya, ketemu banyak orang, kemudian dia melayani gitu ya, itu juga bisa. Nah, itu disesuaikan saja nanti dengan apa yang kira-kira kuat ya. Ini saya sebutkan dulu ya. Ini ada dari ini dulu ya, headman ya. Ranger itu dia suka menata, jadi mengorganisasikan. Kemudian commander ini memimpin, jadi bisa lugas, tegas gitu ya, bisa mengatasi berhadapan dengan orang lain gitu ya, bisa ada masalah itu berani lah. Mediator, kalau ada masalah dia bisa bantu untuk mediasi. Kemudian seller, dia bisa menjual sesuatu gitu ya. Kemudian juga bisa berhubungan baik dengan orang lain dalam kaitannya, bisa juga dengan secara pribadi atau dalam hubungan jual beli juga bisa.
Kemudian selector ini bisa melihat orang lain gitu ya, kira-kira cocok nggak nih untuk posisi ini gitu ya. Jadi memilih selector. Kemudian caretaker, server ini kaitannya dengan servicing. Jadi dia melayani orang lain, membantu orang lain ya. Nah, empati itu adanya di sini. Dia empati, kemudian ada namanya belief itu juga di sini. Kemudian generating idea ini kaitannya dengan berpikir kreatif gitu ya. Desainer, kemudian creator, synthesizer itu ide-ide, bisa mengelaborasikan berbagai ide jadi ide baru. Kemudian marketer itu marketing gitu ya, menjual sesuatu gitu ya dengan strategi tertentu. Gitu ya. Strategizing ada di sini juga strategik gitu ya. Kemudian visionary itu melihat ke depan. Jadi membuat rencana-rencana jauh ke depan. Nah, mungkin Bu Eka di sini. Kemudian ini operator mengoperasikan mesin-mesin misalkan gitu ya. Distributing untuk dia mendistribusikan misalkan barang atau informasi. Kemudian safekeeper itu menjaga ya. Kemudian quality control memastikan kualitas. Kemudian produser ini untuk menghasilkan sesuatu. Administrator itu orang yang suka dengan administrasi, rapi, teliti. Interpreter ini bisa menginterpretasikan informasi gitu ya dengan bahasa yang lebih mudah. Jurnalis ini orang yang seperti wartawan gitu ya. Dia bisa beradaptasi dengan mudah gitu ya. Kemudian explorer ini peneliti, jadi dia suka menganalisa berbagai faktor. Kemudian restorer ini memperbaiki suatu, kemudian evaluator dia suka mengevaluasi gitu ya, kira-kira sudah berjalan dengan pas belum gitu sesuai dengan standar. Kemudian treasury ini bagian keuangan, analytical ini menganalisa, kemudian educator ini mengajar, motivator itu motivator, ambassador itu kayak duta gitu ya, dia jadi duta dari sebuah bisa jadi institusi atau dari sekelompok orang. Kemudian communicator ini berkomunikasi. Nah, ini bisa dilihat kira-kira teman-teman yang mana yang merah, yang mana yang kuning, mana yang lemah. Nah, kita akan bahas dengan 34 tema bakat secara detail, tapi ini nggak detail banget ya, cuma sekilas-sekilas aja gitu ya, tapi saya akan ulas 34 tema bakatnya. Mungkin sekarang jam berapa ya, Bu Leni ya? Setengah 10 kurang 4 ya, 9.28 ya. Oke, burung lah ya. Gimana, mau bertanya atau saya bahas tentang bakatnya? Kira-kira mana yang lebih diperlukan? Oke, nggak ada yang mau nanya ya. Ya udah, saya bahas bakatnya kalau gitu ya. Masih terkesima. Gimana? Masih terkesima berarti. Terkesima. Ya. Nah, jadi tadi ada 4 bagian. Thinking, kemudian ada striving, kemudian ada relating dan influencing. Nah, ini untuk thinking. Jadi ada 8 bakat di sini. Pertama futuristik, ini ada orang yang senang melihat masa depan. Jadi dia bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dan dia visioner. Jadi mungkin ada temennya yang suka berpikir gitu ya, oh nanti kalau misalkan sedang SMA gitu, nanti kalau kuliah apa ya yang akan terjadi gitu ya. Misalkan kuliah dia mikirin, oh nanti kalau aku menikah bagaimana ya? Ada orang yang seperti itu. Terus misalkan sedang ada di jalan gitu ya, kayaknya nih perumahan ini akan ramai ini ke depannya gitu ya. Saya berpikir masa depan. Kemudian strategik, dia bisa menciptakan alternatif jalan atau cara untuk menyelesaikan sesuatu atau mencapai sesuatu. Jadi kalau misalkan ada masalah, dia bisa tuh ya cari solusi. Jadi nggak akan pernah ada dinding gitu ya, pasti ada celah kalau untuk orang yang strategik. Jadi kalau di anak-anak misalkan gitu ya, ada yang pernah gini ya, misalkan dia pengen jajan gitu, terus dibilang dulu ke ayahnya, ayah suka batagor nggak? Suka gitu. Ayah kita jajan batagor yuk. Nah, itu strategik ya. Suka main catur atau suka main sesuatu gitu yang strategik juga lihat ya bahwa dia memang punya strategik yang kuat. Kemudian ada kemarin ya yang mau foto gitu ya. Kemudian nggak ada nih yang megangin fotonya harus foto bareng gitu ya. Kemudian diambillah si motor itu ya, taruh di depan, ditaruhlah handphone di atas motor gitu. Foto bareng. Itu juga strategik. Gimana caranya biar bisa menyelesaikan masalah dengan cara tertentu.
Ideation ini banyak ide, pribadi yang sangat kreatif, banyak ide, senang mengeksplorasi gagasan, dia senang apa ya, cerita-cerita gitu ya, kira-kira ada gagasan apa dan ingin mewujudkan. Jadi kalau misalkan ada kenalan saya ya, kalau misalkan lihat apapun gitu, kayaknya ini bagusnya begini deh, kayaknya ini bagusnya begitu deh. Kamu idenya banyak banget gitu ya, itu ideation ya. Mungkin kalau di anak-anak ya ada aja ya, misalkan keranjang gitu, terus dia main perahu-perahuan, kadang-kadang dia jadi kandang gitu, dia jadi binatang di dalamnya misalkan gitu ya. Itu ideation. Oke, kemudian analytical. Pribadi yang logis, rasional, suka dengan fakta data gitu ya. Dan selalu bertanya ya. Emang kenapa sih kok begini? Kenapa sih kok begitu gitu ya? Itu orang yang punya analytical. Emang benar ya Bun, kalau orang Jepang itu ini apa namanya, sekarang itu nggak banyak yang melahirkan gitu ya. Ada anak saya ngomong begitu gitu ya. Ya Kak, sekarang angka kelahirannya menurun misalnya. Nah itu kok sampai nanya kayak gitu ya, anak kelas 6 SD gitu. Karena memang dia punya keingintahuan yang besar. Nah kemudian learner, senang belajar. Ini kalau kata teman saya full workshop, suka banget gitu ikutan webinar, workshop gitu ya, itu orang learner. Dia senang belajar hal baru ya. Dan ilmunya banyak biasanya. Nah, gunakanlah untuk berbagi gitu ya, kalau bisa gitu ya. Biar lebih bermanfaat. Kemudian ada input, senang mengumpulkan sesuatu. Nah, ini ya. Jadi ada apa namanya, yang orang yang sangat mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalkan dia pengen buku A gitu ya, kemudian kok nyari-nyari terus ketemu, terus murah gitu ya. Nah itu bisa jadi dia adalah orang yang input gitu ya, bisa mencari sumber daya dengan mudah gitu ya, menemukan di mana tempatnya, bagaimana caranya. Nah kemudian ada orang intellection. Nah ini ada orang yang memang senang berpikir, dia perlu waktu untuk bisa berpikir dengan tenang. Jadi memikirkan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang yang kayaknya dia diam aja gitu ya, belum tentu dia kenapa-napa, bisa jadi dia sedang berpikir tentang sesuatu dan memikirkannya secara mendalam ya. Kemudian ada orang namanya bakat namanya konteks. Bakat namanya konteks. Nah, ini orang yang suka dengan latar belakang, melihat latar belakang. Jadi merasa bahwa segala sesuatu itu penting gitu ya. Jadi kayak misalkan anak saya pernah ke rest area 206 gitu ya, dia tanya, loh kok ini bangunannya begini, emang ini apa ya dulunya gitu. Oh ini dulunya apa namanya, pabrik gitu ya. Kok sekarang nggak di rest area gitu. Jadi ingin melihat perjalanan gitu ya, sejarahnya gitu ya, pengen tahu gitu kenapa seperti ini. Gitu. Kemudian striving ini ada 9 gitu ya, ada restoratif, orang yang senang memperbaiki sesuatu. Jadi bisa benda, bisa juga keadaan, atau mungkin juga orang. Ya. Biasanya dia fokus pada masalah, ingin memperbaiki masalah. Nah, kemudian ada deliberatif tadi ya, hati-hati, teliti. Ranger, mengorganisasikan. Jadi berbagai sumber daya yang ada, entah itu waktu, entah itu orang, gitu ya, itu bisa diorganisasikan dengan baik. Nah, itulah ranger. Nah, kemudian disiplin, orang yang suka keteraturan, kerapian, gitu. Teman saya disiplinnya talent mapping assessment nomor 1. Dia kalau mau masak, melihat berantakan, dia akan rapiin dulu gitu baru masak gitu. Karena memang dia butuh sekali peraturan gitu. Jadi sangat senang peraturan dan kerapihan ya. Nah, kemudian konsistensi, jadi senang melakukan sesuatu yang sama gitu, berulang gitu ya. Dan kemudian senang untuk mengikuti aturan. Jadi dia juga pengen semua orang juga mengikuti aturan. Ini kalau ada Bu Anita gitu ya, dulu pernah cerita gitu ya anaknya, nah itu bisa jadi ini Bu Anita, konsistensi. Fokus, pribadi yang terarah pada target. Jadi ada orang yang bisa mengerjakan tugas jangka panjang gitu ya, misalkan mengerjakan modul gitu ya, kok bisa ya beberapa tahun mengerjakan itu terus gitu ya, fokus gitu ya. Bisa jadi dia punya fokus ini. Achiever, suka dengan pencapaian-pencapaian. Kemudian responsibility, tadi ya merasa terikat dengan tugas, jadi memikirkan apa sih tugas-tugasnya gitu ya, pengennya dilaksanakan dengan baik. Kemudian belief, senang menolong orang lain, percaya bahwa membantu orang lain itu adalah hal yang memang harus dilakukan gitu ya. Nah, kadang suka lupa sama diri sendiri juga gitu ya. Kemudian di influencing ada komen, tegas tugas gitu ya, bisa mengendalikan orang lain, suka dengan kejelasan.
Activator spontan gitu ya. Oh, ada peluang, kita lakukan gitu ya. Dia nggak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di belakang, lakukan bertindak. Activator. Kemudian competition, senang dengan kompetisi. Ya, jadi akan bersemangat kalau ada orang yang melakukan hal yang sama gitu ya, misalkan saingan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dia mengembangkan produk, ya ada produk yang sama, bagaimana dia akan lebih baik gitu ya, jadi lebih baik di antara mereka gitu. Itu orang yang bikin competition itu akan lebih melakukan dengan semangat. Jadi semangat banget gitu ya. Nah, Kang Dewa Eko Prayoga itu juga competition ya. Dan maximizer suka dengan hasil yang maksimal, kemudian signifikan. Nah, ini suka tampil ya, suka jadi orang yang penting. Ya, jadi ya orang kok jangan malu sih ya tampil terus gitu ya, jadi signifikan. Dan self assurance, yakin dengan apa yang mau dilakukan gitu ya. Ada anak kecil tuh, ayo kita pergi gitu ya, kemana, itu ke kota gitu, kita naik motor ya gitu, enggak, jalan lebih bagus gitu ya, lebih cepat sampai katanya gitu. Saya yakin banget anak ini ya, dia punya self assurance gitu. Dia merasa yakin dengan apa yang diputuskan gitu ya. Dan di anak kecil pun sudah kelihatan. Jadi kalau misalnya ada anaknya yang kayak gitu ya, kekeh banget gitu ya dengan apa yang diputuskan, bisa jadi punya self assurance, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi sabar, harus sabar. Kemudian communication, senang bicara gitu ya. Pokoknya kalau dia ngomong tuh kayak nggak bisa berhenti. Gitu ya. Senang sekali ngobrol gitu ya. Communication, dan dia bisa menyampaikan pesan dengan baik ya, dan bisa memilih gesture yang tepat, kata-kata yang tepat yang bisa dipahami orang lain. Kemudian nah ini anak saya juga ya, mudah sekali dekat bergaul dengan orang yang baru ditemui. Jadi orang yang baru ditemui itu kayak menarik gitu semuanya. Kemudian relating, ada positivity. Nah, ini orang yang pokoknya kalau hadir tuh suasana jadi ceria gitu ya, selalu positif. Kemudian developer, nah itu ya, senang dengan berbagi informasi, dia senang mendampingi orang lain, kemudian senang mengajar gitu ya, membuat orang lain jadi lebih baik gitu ya. Itu developer. Kemudian relator, dia bersahabat gitu ya, senang dekat dengan orang lain. Kemudian includer, ini senang berkelompok. Jadi kalau dekat sama kelompok tuh kayaknya senang gitu, dan pengennya kelompok itu semakin lama makin bertambah. Kemudian harmoni, nggak suka konflik. Gitu. Kalau bisa nggak ada konflik. Ya. Dan sebenarnya ini bisa dua hal ya, bisa dia menghindari konflik sama sekali. Tapi kan konflik itu nggak hilang sebenarnya kalau nggak diatasi. Nah, sebenarnya kalau dia maksimalkan, orang yang harmoni bisa menemukan solusi yang tepat, yang bisa menyenangkan, yang bisa nyaman untuk semua pihak. Itu orang harmoni. Kemudian adaptability, orang yang sangat fleksibel. Plan A jadi plan B, nggak masalah gitu ya. Kemudian individualization, ini orang yang senang dengan berbagai potensi orang lain, suka dengan karakteristik orang lain. Oh, uniknya di mana sih gitu ya, cirinya seperti apa, oh seperti ini gitu ya. Ini bisa, individualization ini bisa untuk orang, bisa untuk kelompok orang, bisa juga untuk sesuatu gitu, benda. Jadi ada juga yang dia individualization ini senang dengan berbagai bangunan gitu. Oh, tiap bangunan itu punya keunikan, punya karakteristik masing-masing, itu juga individualization. Kemudian ada connectedness, ini orang yang yakin bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti ada maknanya, pasti ada hikmahnya, gitu ya, karena ada Allah Tuhan yang mengatur, ya. Itu connectedness. Kemudian empathy tadi ya, mudah gitu ya. Oke, cepet banget ya ngebahasnya. Oke, mungkin yang lainnya nggak detail. Sebenarnya tiap bakat itu pasti punya kebutuhannya masing-masing, punya apa yang perlu diantisipasi masing-masing, dan bisa dimaksimalkan itu seperti apa tuh beda-beda gitu ya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk bisa bahas semuanya gitu. Itu mungkin Bu Leni. Oke. Gimana nih, udah lebih ya? Waktunya nih kelebihan ya. Apa akan ada diskusi lanjutan atau bagaimana nih? Gimana nih? Kira-kira ada yang mau bertanya kah? Oh, silakan. Oh, ada. Bertanya, sudah. Boleh. Mau open mic atau mau di chat, Bu Hani? Ini aja Bu Anika. Oh ya, boleh. Bu Anika, jadi kan kemarin sempat tuh ngisi ST yang 30 itu ya. Nah, alhamdulillah tuh, perasaan dulu pernah tuh saya ngisi itu juga gitu ya, dan ternyata memang hasilnya tuh sama. Oh iya. Apakah memang itu tidak pernah berubah? Itu satu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, saya mau tanya. Jadi saya tuh ternyata, enggak gini. Pertama sebelum ngisi yang kedua ini, saya nggak sadar. Yang dulu saya abaikan gitu ya. Ini apaan sih, nggak ngerti gitu lah. Nah pas ngisi yang kedua ini Bu Anika,
ternyata tuh enggak, sebelumnya saya tuh merasa saya tuh pengen tuh bisa jadi quality control gitu. Saya senang namanya menjadi quality control. Ternyata di STEK 30 itu saya baru sadar, ternyata itu kelemahan saya banget gitu, quality control. Kalau saya tidak teliti, saya tidak tidak teliti lah gitu. Nah, itu bagaimana itu Bu Anika memposisikan antara minat dan bakat ini gitu ya. Dan bisa jadi mungkin apa saya ada explorernya, saya agak lupa tuh kemarin di ST30 explorer. Jadi ini kaitannya mungkin bukan quality control atau ke explorer nanti jatuhnya atau gimana gitu Bu Anika. Pas saya lihat tadi tuh ya penjelasan explorer gitu. Nah, kemudian yang ketiga Bu Anika, pertanyaannya ini. Jadi kan itu kan banyak banget tadi ya bakat-bakatnya itu ya. Ketika misalnya kita ada di satu bakat gitu ya. Misalnya tapi kita tidak ada di bakat lain. Tadi kan ada 4 bakat itu ya Bu Anika ya. Mengelompokkan bakat itu ya. Nah, apakah kita harus mengembangkan keempat bakat ini agar kita bisa imbang gitu, misalnya dari segi individu maupun ke relatingnya juga bagus gitu ya. Itu bagaimana tuh kita harus seperti apa gitu untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Makasih Bu Anika. Ya. Baik, terima kasih Bu Hani. Pertanyaannya bagus sekali. Pertama, untuk ST30 tidak berubah, berarti minatnya belum berubah. Minat pada perannya tidak berubah gitu ya. Kemudian untuk quality control, boleh bertanya ini quality control ini untuk mengontrol siapa atau mengontrol apa? Bu Hani? Kayaknya belum bisa ya. Tapi ini karena saya kenal Bu Hani, ini teman kantor saya zaman dulu ya. Jadi mungkin saya prediksi bisa jadi untuk mengontrol misalkan pembelajaran dari guru yang lain gitu ya, atau mungkin bisa juga dari halo Bu Hani? Bukan ya, oke. Bu Hani bukan? Halo? Oh, bukan ya, mohon maaf. Ya, bisa jadi entah itu program pembelajaran atau bisa jadi guru, gitu ya. Bagaimana guru itu mengajar, gitu ya. Kalau quality control itu, memang dia harus orang yang maximizer, ya. Dia memang suka dengan hasil yang bagus, gitu ya. Dan dia juga harus teliti. Nah, kalau diteliti tidak, kemudian difokuskan. Gimana Bu Hani? Ini maksudnya mengontrol siapa? Guru dan pembelajaran kah atau hal yang lain? Ya, benar ya. Ya. Ini bisa jadi, kalau Bu Hani ini enggak merasa ingin kualitasnya maksimal? Atau gimana? Atau suka banyak memperhatikan detail enggak? Kalau memperhatikan detail, iya enggak? Ya. Bu Hani, tolong lebih ke hasil kayak Bu Anika. Hasil ya, maximizernya ya. Detailnya. Hasilnya pengennya maksimal gitu ya. Nah, dasarnya ini pengen hasil maksimal atau pengennya semua murid-murid Bu Hani berkembang? Meskipun bukan Bu Hani yang ngajar. Pengennya berkembang gitu, maksudnya ada. Ya. Oke, bisa jadi dasarnya bukan mengontrol programnya, mengontrol orangnya, tapi dasarnya adalah dorongan ingin semua murid yang ada di Bu Hani misalkan kan koordinator apa gitu ya. Nah, itu ingin semuanya itu berkembang. Meskipun bukan Bu Hani yang mengajar secara langsung gitu. Nah, bisa jadi ini dorongan dari bakat developer. Dan itu adanya di educator dan motivator tadi ya, di bagian networking. Gitu. Nah, iyalah. Kalau saya lebih commander Bu Anika. Iya memang. Commander ini ingin mengendalikan orang lain. Nah itu. Bagian itu saya tunggu-tunggu. Tapi tidak ada motivatornya. Tidak ada edukatornya. Jadi dorongan untuk bisa itu bukan karena quality control, bukan ingin memastikan hasilnya itu semua faktor yang ada itu dilakukan dengan baik, kemudian hasilnya maksimal, itu mungkin ada. Dorongan lebih kuatnya adalah karena Bu Hani ingin mengendalikan orang-orang yang ada di bawah Bu Hani gitu ya, agar dia melakukan itu dengan baik dan anak-anak berkembang dengan baik. Jadi dorongannya di atas ya, headman dan networking.
Gimana Bu Ani? Cukup ya? Baik. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Santi ya. Oh Mbak Santi, oh ini ya. Kalau mau lihat talents anak ya, dari usia berapa? Kalau talents anak dari bayi sudah bisa. Talents observation dari bayi udah bisa. Bayi yang ramah sama bayi yang gitu ya, itu beda. Itu udah kelihatan ya. Anak 1 tahun yang dia sama orang itu nyapa, sama anak 1 tahun yang dia menganalisa gitu ya, itu beda gitu ya. Ada juga anak 2 tahun lah ya, 1 tahun belum, yang suka nagih. Iya, aku jajanan aku mana gitu ya. Itu anak 2 tahun atau 3 tahun ya, saya lupa. Anak saya nomor 3 gitu. Jadi jago banget nagih. Nah itu komennya udah kelihatan gitu ya. Jadi dari kecil, dari bayi udah bisa kelihatan. Tapi kalau untuk assessment itu baru bisa 15 tahun. Slide-nya boleh nanti di PDF-in dulu ya, nanti di-share di grup insya Allah. Ada lagi? Ini kita udah kelebihan 14 menit nih, mohon maaf ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau saya boleh ya, Nik. Kenapa? Kalau saya nanya boleh Oh, ya? boleh. Oke. Kalau misalnya kita rasa-rasa nih, walaupun misalnya belum tes assessment itu, jadi itu kan tadi ada 4 kelompok. Nah, kita merasa di satu kelompok kita ada potensinya, di kelompok yang berbeda kita juga ada potensinya gitu loh. Apa bakat kita memungkinkan nggak untuk mempunyai bakat itu yang saling bersilangan gitu, saling bertentangan gitu. Oh. Sebenarnya bakat-bakat ini nggak akan ada yang saling bertentangan sih. Jadi misalkan ada guru saya gitu ya, dia komen empati. Komen itu kan dia suka mengendalikan orang lain ya. Mengendalikan orang lain itu kan kayaknya nggak mungkin banget kalau dia tuh gampang sedih gitu ya. Mengendalikan orang lain tuh gampang sedih gitu ya. Tapi itu ada, beliau begitu. Gitu ya. Jadi beliau bisa memahami perasaan orang lain. Jadi bisa memahami perasaan orang lain, tapi juga bisa tegas gitu. Jadi insya Allah nggak akan ada yang bersilangan. Tapi nanti paduannya akan beda-beda jadinya. Komen dengan activator akan beda dengan komen dengan empati. Gitu. Jadi outputnya perilakunya beda gitu ya. Iya, akan beda-beda. Perpaduannya beda, iya. Perilakunya kan keluarnya beda gitu ya. Iya, beda. Bentar, saya kayaknya ada yang belum di-mute, saya mute dulu. Oke, sembari itu ada yang izin bertanya lagi. Oh ya, baik, silakan. Ya. Saya bacakan ya. Ya, izin bertanya untuk identifikasi bakat anak kelas 4 SD, bagaimana caranya? Yang kedua, apakah potensi bakat bisa digunakan untuk mengarahkan pada potensi tertentu? Kalau 4 SD ini belum 15 tahun ya kayaknya ya, masih pakai talent observation. Jadi observasi ibunya, mungkin kalau mau ya ini identifikasi ya dengan ibunya. Ibunya harus paham dulu tentang bakat itu seperti apa. Kalau ibunya yang mau assessment bisa sih, jadi biasanya lebih paham ya. Kemudian mengarahkan ke profesi apa? Iya, tentu. Ini bisa banget mengarahkan ke profesi tertentu. Jadi, memang bakat ini adalah kalau kita belajar, mungkin kita dengar fitrah based education gitu ya, ada salah satunya fitrah bakat. Jadi tiap orang itu punya fitrah bakat dan itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberi kebermanfaatan. Tadi kan kata Bu Hani ya, ibadah. Jadi Allah itu memberikan kita kehidupan di dunia ini karena kita memang kan untuk beribadah padanya. Nah, ibadahnya ibadah bagian mana? Nah, itu ditentukan dengan tadi ya, bakatnya di mana gitu. Kita tugasnya apa di dunia ini beda-beda. Jadi bisa sekali dan itu bisa dilihat dari kecil. Jadi ada senior saya praktisi namanya Budina Syarifah, dia punya sekolah namanya Abiho, mungkin bisa dicari-cari gitu ya. Ada anaknya dari umur 8 tahun, 9 tahun itu sudah mulai magang. Magangnya ada level 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ternyata memang kognitifnya nggak terlalu kuat gitu ya katanya. Kemudian dia akhirnya mencoba banyak hal gitu ya, dari belajar di toko es krim, belajar di kalau nggak salah gitu. Akhirnya dia menemukan
suka peternakan gitu ya, karena dia suka, awalnya dia suka minum susu gitu ya, suka dengan dairy food gitu ya, akhirnya dia suka dengan peternakan dan dia magang gitu ya di berbagai peternakan, kemudian akhirnya kemarin magang level 3 itu di New Zealand gitu, jadi dia belajar betul-betul magang di ahlinya di Maestro gitu. Dan sekarang dia sudah kuliah gitu di jurusan peternakan, dan sebelum kemarin waktu mau cari kuliah itu dia nggak tes, dia diterima di 4 universitas gitu ya tanpa tes. Jadi namanya Kak Iban, mungkin bisa dicari-cari BEFOM Bina Syarifah, itu Masya Allah. Jadi ini juga ya buat saya ya, jadi dari sekarang saya juga lihat anak-anak gitu ya, oh jadi nggak pernah tuh nanya cita-cita kamu apa enggak gitu, karena itu dia juga bingung, sama kalau kita ditanya cita-cita kita apa juga bingung gitu ya, tapi coba bantu kenali diri, kemudian coba bantu mereka untuk merasakan tadi ya banyak aktivitas 3B gitu ya. Ini ada yang angkat tangan sepertinya, Mbak Kori dulu ya, silakan. Ini saya nggak apa-apa ya Len, jadinya langsung nih. Silakan Mbak Kori. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada sempat nggak tanggung, jadi nggak Mbak Akhir. Cuman saya ingin menanyakan, kemarin saya kan udah ngisi ST30 itu ya. Iya. Sebelumnya saya juga pernah gitu Kak 2 kali ngisi ST30. Tapi ternyata memang hasilnya itu beda-beda gitu. Ini saya tarik, ternyata ada yang sama gitu loh. Dari ketiga tes itu, juga kekuatan itu ada 4 poin yang di ketiga tes itu ada sama. Tapi yang lainnya bisa beda-beda gitu. Terus kelemahan juga dari 5 poin itu, dari ketiga hasil ST itu ada 2 yang sama. Itu memang bisa gitu ya? Apa memang karena ini tesnya ini yang terakhir kemarin ya, yang berarti minggu-minggu ini, bulan ini lah ya. Ini kemungkinan sekitar yang pertama itu dulu udah hampir sebelum pandemi malah ini. Iya, ya Mbak. Karena memang ST30 ini minat pada peran Mbak. Jadi minatnya Mbak Kori kalau berubah itu juga akan berubah. Itu bergantung sekali dari Mbak Kori merasakan gitu, kira-kira saya itu seperti apa gitu. Kemudian itu minatnya jadi seperti apa gitu. Iya. Kalau yang server sama synthesizer itu apa ya tadi? Aku nggak nyimak. Synthesizer itu dia orang yang bisa mengelaborasikan ide. Jadi ada ide-ide, kemudian dia bisa buat ide baru. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Kori, sama-sama. Tadi ada yang angkat tangan lagi, sepertinya Mbak Lila atau siapa ya tadi ya? Lila jadi angkat tangan kah? Ini ada pertanyaan dari Mbak Retno nih. Oh, Mbak Retno. Iya, Mbak Retno. Iya. Telat masuk, jadi apa bahas hasil ST30 saya? Gitu. Iya. Hasil kemarin dibahas nggak? Gitu. Iya, apa kemarin kan kemarin sempat ngobrol gitu. Ini teman saya tetangga rumah ya. Apa namanya? Karena kan Mbak Eno sedang ada acara, jadinya tadi bahasnya secara umum Mbak Eno. Nanti kita ini aja ya, gampang lah, cincai lah. Ngobrol langsung. Oke. Gitu, insya Allah. Ya Mbak Nika. Ya, tergampang ya Mbak Eno. Ya Mbak. Maaf ada ya. Ya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kira-kira personal branding ya. Personal branding ini kalau di ST30 itu ada personal branding ya, saya lupa. Tapi sepertinya
Ada Bu Anika personal brandingnya, tapi bukan yang di hasil, tapi yang di depan dia justru di Oh, kalau itu ini. Oh, ini ya. Daftar. Bentar ya. Saya gimana nih? Saya lupa. Oh ya, ini share screen. Terus ini ya. Ini ya, ada kelihatan ya. Ini ada suara saya bukan ya? Ini kayaknya Bunda Fitri nih. Oh, Bunda Fitri. Oh, sebentar. Saya bantu nggak ya? Bentar. Udah ya, oke. Nah, ini personal branding. Oh, kalau yang ini adanya di Talent Mapping Assessment, Eka. Jadi, kalau S30 yang ini ya, dia hanya potensi kekuatan saja. Saya ya. Dan tadi kata Mbak Kori ya, bisa beda nggak? Bisa. Ini saya analis minat saya lemah, tapi ternyata sebenarnya saya kuat. Sebenarnya saya kuat. Oh, hasilnya gimana? Izin bertanya tentang S30, apakah personal branding itu bisa beberapa item? Maksudnya hasilnya. Oke. Kalau personal branding itu ada 5, itu adanya di Talent Mapping Assessment. Jadi sebenarnya jadi kita tuh seperti apa gitu ya, yang paling kuat seperti yang mana gitu ya, tipe kekuatannya itu adanya di Talent Mapping Assessment. Kalau Talent Mapping Assessment memang berbayar. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ini kita belum foto-foto ya, boleh nih ya? Iya, benar. Mau foto dulu nih? Kalau mau ditutup Boleh. dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita tutup aja kali ya, boleh nih ya? Oke. Berarti memang materinya ya sudah selesai sampai di sini untuk singkatnya ya. Nanti insya Allah materi PDF-nya saya bisa share dan hasil rekamannya. Baik, mohon berkenan untuk ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian untuk dibuka dulu videonya. Kita klik sebentar untuk foto-foto. Baik, alhamdulillah dengan selesainya foto-foto, klik-klik ya kita sudahi. Terima kasih banyak untuk Nika atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan memang kita bisa mengenali potensi diri kita masing-masing hingga dapat dikembangkan gitu ya, insya Allah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak. Tadi saya lihat tadi ada bapaknya satu, tapi sekarang kayaknya udah keluar. Iya. Gitu Iya, ya. Abdul Muhtadi. Karena mungkin berbagai aktivitas yang lain juga belum bisa bergabung. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya Nika mau lagi ya sharing ilmu untuk kita semua. Insya Allah ya. Oke, terima kasih banyak. Kita sudahi dengan alhamdulillah. Kita... Kenapa Mbak? Manggil Mbak Hani kangen. Oh iya ya. Kangen-kangenan boleh. Bisa jadi ini ya. Ajang silaturahim. Benar. Mungkin tahun-tahun nggak ketemu ya Mbak Kori ya. Iya. Makasih ya. Oke. Makasih Nika. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.